min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 273. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'un la yastati'una darban fil ardh yahsabumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mengawian deui jidwa tilu. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'un
لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون lil fuqara'i bagi orang-orang fakir alladzina orang-orang yang uhsiru mereka tertahan fi sabilillah di jalan Allah. Ini ayat nyambung dengan ayat yang kemarin bahwa infak, sodako, zakat ke orang kafir asal orang itu fakir sah. Ke orang pendurhaka, tukang mabok, preman, tara puasa, pelacur, tukang gawe ti peuting, tanda kutip dan dagang, mereka sah. Apa saja yang kita sodakohkan asal niatnya ibtigha'a wajhillah itu fali anfusikum, buat kita, bukan untuk pelacur tersebut, bukan untuk pencuri, ya, bukan untuk orang kafir. Kemarin sudah dibacakan hadisnya, kalaupun ada yang salah sasaran, tidak sesuai yang dia harapkan, malah memberi zakat ke orang kaya, ke pelacur dan ke pencuri, Allah sendiri yang menegaskan, ke pelacur mudah-mudahan berhenti dari melacurnya, ke pencuri mudah-mudahan berhenti dari mencurinya, termasuk ke orang kaya mudah-mudahan eling malayar zakat. Tapi yang harus diprioritaskan adalah al-fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah, orang-orang fakir yang tertahan di jalan Allah. Siapa mereka? Yang pertama yang disebutkan di dalam surat Al-Hasyr, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulah. Orang fakir muhajirin, mereka miskin karena hijrah. Banyak konteks hari ini kan hijrah bukan hanya dari negeri kafir ke negeri muslim, tapi juga dari pekerjaan kafir ke pekerjaan Islam. Bangkir-bangkir nu asalna bergelimang uang, tobat, hayang hijrah, pasti mulai dari nol lagi. Mereka pasti miskin, ya. Atau orang-orang yang biasa bergelut dalam dunia bisnis syubhat, ya, percaloan teh nya calon itu bener, calon bener mah teh naon. Percaloan teh, ya, suap menyuap teh, dunia birokrasi,
baik birokrasi swasta, birokrasi pemerintah, itu kan rawan suap menyuap. Masuk ditewa ku KPK kan lain pejabat tunggul tapi juga pengusaha swastanya, tukang nyuapnya. Yang ingin lepas dari pekerjaan itu mereka akan hijrah, dan ketika hijrah pasti miskin. Saya pernah dapat cerita yang datang ke pesantren pas awal-awal berdiri. Saya cenah kenal ke abdi. Nu mananya? Abdi cenah nu ngolom ustad ka punggur di BNI. Oh nya nu anak rarakogan. Mungah cete ka BNI henteu cenah ustad ieu mah jamaah pengajian. Jadi bukan dari BNI-nya langsung, tapi ikatan karyawan. Asa benten mohon menceritakan abdi cenah udah reses kalau nggak salah 3-4 tahun yang lalu. Kumaha eta? Wah sad meuris mau asalna mapannya tuh gawe di BUMN bank nol deh. Yang paling susah itu menguatkan istri ya anak belajar ngalarti. Tapi alhamdulillah abdi ayeuna janten agen gas LPG nu hejo. Karena ada rekanan di bankna nu apal nggak ada, ngajak bisnis. Nah ini mereka orang fakir karena yang surunallaha wa rasulah. Miskin karena hendak menolong Allah dan Rasul. Miskin karena ukhriju min diyari, mereka diusir dari kampung halaman mereka. Ya. Orang-orang yang memilih diusir, orang-orang yang memilih dipecat, mun konteks sekarang hanya gara-gara dia jujur ya di dunia kerjanya, dipecat, dieureunkeun, difitnah. Nah ini yang harus diprioritaskan. Termasuk yang uhsiru fi sabilillah. Yang kedua adalah al-mujahidin. Di dalam Al-Quran kan la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulid dharar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Jadi kaum muslim itu ada dua, ada al-qa'idun, ada al-mujahidun. Al-qa'idun itu kalau bahasa kitanya rakyat sipil kayak kita. Yang kedua al-mujahidun, al-mujahidun itu militer. Nah ini sahabat-sahabat kebanyakan al-mujahidun, Ali bin Abi Thalib ya, kemudian Zubair bin Awam. Makanya Fatimah yang kemarin kita ceritakan minta pembantu, lain salakina we gawe karena memang suaminya sering ditugaskan keluar. Nya nu tugas militernya, militer di urang rada nyalse. Nu di daerah apalagi zaman Nabi dulu itu banyak tugas keluar. Nah, mereka tentu tidak bisa bekerja sebagaimana kita pada umumnya karena hidup mereka terpenjara di dunia jihad, termasuk yang menjaga perbatasan ahlus sugur teh yang menjaga perbatasan. Karena nyatong boro zaman kiwari ya, zaman dulu apalagi zaman perang, perbatasan tuh penting, mata-mata menghalau musuh, yang menentukan keamanan wilayah di Madinah itu tergantung pos-pos perbatasan. Sekarang juga banyak ya, tapi alhamdulillah sudah dinaikkan kesejahteraannya oleh Bapak Jokowi, kantornya sudah dibaguskan, kesejahteraannya dinaikkan ya. Atau termasuk siga nu memantau gunung berapinya, mana nama tuh menang balik batur baralik lebaran teu. Atau yang bertugas di laut ya, saya pernah bertugas bertugas laut di bandara atau di pelabuhan tuh, dan curhat dah 2 bulan, lebaran kemarin juga nggak pulang karena tugas. Nah mereka yang masih fakir itu layak diprioritaskan. Kalau di kita cenah ima dongengna tibalik. Kalau zaman Nabi mujahidin itu yang kaya sebut adalah pasukannya yang mapan, karena mereka yang paling banyak dapat ghanimah. Komandannya mapan di tukang. Kan ghanimah itu tergantung siapa yang cepat dia dapat.
Kalau paling depan berarti gorengannya paling banyak. Di urang mah nu bala leunghar teh jenderal-jenderal anu tara perang. Anu sok perang nama bagian nu leutikna we. Kemudian yang ketiga, usiru fi sabilillah di sini adalah mereka yang mengajarkan Al-Qur'an, mereka yang tafakuh fiddin. Ya. Saya rasakan sendiri Pak, ini bukan curhat. Saya kan punya CV, penerbit buku, pernah serius karti paingan dadi ngeunah jadi pengusaha teh. Karti. Ya. Cuma saya harus memilih. Masa tiap malam saya ngitung pembukuan, ya. Masa tiap malam saya nungkulan perusahaan, hari ngaji kitab ditinggalkan, gitu. Baca buku ditinggalkan, murojaah Quran ditinggalkan. Nah, bagi saya itu kurang tepat karena ada anugerah ilmu, ada anugerah waktu yang Allah berikan ke saya, yang kalau saya abaikan jadi khianat. Hari ngukur ngeunah mah betul ya, sampai bapak saya kan nana tangan harus berdua. Saya bawa bapak saya karena nggak boleh istri, harus yang lain. Kata bapak saya, maneh gitu kajiwaan cenah ngurus CV. Ya. Aya pajak itu ya, bismillah Pak, tidak. Ari teori manajemen mah gitu-gitu kayaknya, mau manajemen pesantren, manajemen perusahaan, ya, mau manajemen jamnya gitu-gitu kayaknya. Asal kita tahu teori manajemen bisa. Cuma masalahnya ya harus ada yang dikorbankan. Dan ini menunjukkan ya, jangan kita suudon kepada ustad-ustad yang mengabdi di pesantren, mengabdi di majelis, di masjid-masjid, itu sebagai orang-orang yang gak ada pekerjaan. Ya. Saya pernah merasakan dulu di masa remaja masjid kegelisahan. Kegelisahannya bagaimana? Alumni mualimin angkatan saya di situ Aksan banyak. Ayalah itu mah 50. Tapi masjid-masjid, madrasah-madrasah anger we senengan guru. Kemana? Karena bukan menyalahkannya, ini justru untuk memperhatikan gitu. Karena alumni mualimin dalam benaknya menulis mualimin naon di pikiran gawe, teu kuliah gawe usaha. Ya. Dan itu rata-rata begitu. Jadi al-muallimin itu lain mikir balik dari ke masjid, ke madrasah, tapi yang dicarinya adalah kerja, dan mereka nyaman di dunia kerjanya. Maka saya sering bilang, tong nuduh anaknya bala Ustad Rosad, Ustad Muhtar, bala ngangguran, malah rizki naruh gadak. Kita hanya memilih saja. Lamun anak terjun ke dunia kerja, ya, termasuk bahkan saya dulu di jurung-jurung aya anu ngajurung-jurung nacan teh ka PNS. Mun abdi ka dunia PNS, satu ngurus masjid-masjid, ya. Banyak yang bukan salah ya, ini hanya untuk kita memperhatikan. Bukan saya, banyak yang seperti saya. Untuk memperhatikan. Mereka itu hakikatnya usiru fi sabilillah, ya. Bahkan ketika saya kuliah S2 lebih ditegaskan lagi oleh ketua Dewan Dakwah, oleh ketua Basnas, Anda yang ikut program ini haram jadi PNS. Bukan haram hukum haram. Kenapa? Karena Anda harus kembali ke umat. Kalau Anda jadi PNS, diacalonkeun ke mana, tugaskeun ke mana, gitu. Teman-teman saya juga begitu. Tergantung memangnya ketena jiwa keumatannya tinggi mah tetap meskipun diacalonkeun ke mana ada, kan tetap tidak bisa maksimal karena pindah gitu kan. Beda kalau orang tidak terikat dunia PNS, bisa leluasa ngabdi di umat. Termasuk saya pernah marahi salah seorang ustadz di pesantren 27 anu enak lulus S2 yang kita bantu biayanya sedikit,
acan abdi mah heureuy memang dek pengen carekan we. Memang kurang pagawean di Persis. Ya. Babalatak pagawean justru enak teh loba kadar-kadar yang terlalu di luar teu baralik ka jero. Kenapa Universitas Persis susah maju? Sederhana we mun hayang maju mah eta anu di luar sok baralik deui ka jero pan hese. Karena meski bagaimanapun kalau sudah tercatat di perguruan tinggi anu nggak bisa mengembangkan Universitas Persis. Mereka terpenjara di perguruan tingginya masing-masing. Mual naik kualitas perguruan tinggi Persis atau Muhammadiyah sekalipun, kalau dosen-dosennya tidak tercatat secara resmi di perguruan tinggi tersebut, atau termasuk misalkan pesantren 27 pengajarnya doktor anu, master anu, tapi mereka tidak tercatat resmi di sini, tercatat nama di PNS anu, di perguruan tinggi anu, dan terjadi nilai lebih, ya. Jadi nilai lebih itu kalau mereka total, ya, ngajar di pesantren 27 misalkan, makanya saya pribadi, kami ya bikin aturan di sini. Nu ngajar di dia full di dia. Lamun teu setengah-setengah sok mantuan nungkul tapi tong ngajar. Soalnya ya karaos lah problem di semua lembaga pendidikan. Saya enggak menuduh satu pesan, semua lembaga pendidikan. Yang saya rasakan dulu ketika kuliah hasil penelitian survei pesantren-pesantren yang diteliti kebanyakan Persis semua dia termasuk NU. Mereka pesantren teh loba kelas kosongna gara-gara naon? Nya ada ustad-ustadna nyararambi di luar. Ka pesantren teh tanaga sesa. Nu pokona mah di perguruan tinggi anu nya, di SMA anu gitu. Dek ngagedekeun kumaha. Jadi maksud saya bukan hendak menyalahkan mereka itu kan bagian dari takdir juga. Cuma disinilah ya kita harus husnudon tong suudon ningali nu di Mararacit Persis khususnya yang di pesantren Persis sebagai nu pangangguran bukan. Mereka dalam perspektif saya, mohon maaf kalau subjektif, adalah orang-orang yang usiru fi sabilillah, ya. Anak gila mengukur nafsu mah bisa, ya. Saya strip deui jadi profesor teh, ya. Semua yang di Garut menyayangkan kenapa harus kembali ke pesantren. Aneh cenah. Cek Ustaz Muhammad ketua PD almarhumnya, mantan ketua PD. Ieu cenah Persis baheula cenah. Batur mau payang-hayang naik ka luhur, maksud di luhur turun ke handap. Ya. Sampai ada yang bilang sebagai keluarga saya, terus ka luhur mah meureun boga imah gede, mobil alus cenah gitu. Misalnya teu kabita, ya. Tapi ya itulah, terutama ini anak-anak muda. Ya, Anda harus siap lamun betul jihad fisabilillah sebetulna lain eueuh pagawean loba teuing pagawean. Ngan masalahna siap teu jadi lil fuqara gitu. Tapi bukan berarti nu usyur pasti fakir teu nya. Abdi kira rasaan mah teu miskin, ya. Tapi seandainya itu ditakdirkan, ya, alladzina usiru fi sabilillah, siaplah kita dengan itu. Dan para agnia, saya pernah tuliskan di buletin, hak rumah untuk asatidzah dan jamaah, ya. Bapak-bapak mungkin masih ingat. Itu kan suara saya sebagai asatidzah, ya. Mereka ini sudah mengabdikan diri di jalan Allah. Mereka ini sudah mengorbankan dunia, meski dunia itu bisa diraih. Bisa lah, ngan geus ngorbankeun diri di jalan Allah, sok atuh bantuan teu kudu mere imah nyicil gitu, dibeli ngan beulina nyicil, da kabang oge sarua nyicil malah anu kontan. Mereka cuma enggak nyicil teh kunaon kabang maharam, imah yang nu halal gitu. Itu usiru fizil, makanya kata Nabi, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah.
yang paling berhak menentukan upah itu sebetulnya pengajar Quran. Jadi saya apa berhak? Saya ngajar di At-Taubah tiap hari 5 juta sebulan, sebetulnya berhak. Najan tidak boleh sampai menuntut. Qul ma as'alukum alaihi ajran in ajriya illa Allah. Cuma berhak, berhak itu berhak dibere. Lain wajib minta lain. Kalau sampai meminta tetap haram, ya. Jadi kudu nate nu bala leunghar sanes bapak-bapak. Nu bala leunghar nu loba duitna. Anu duitna geus teu kawadahan, dipiceunan kanu tanah jeung kanu imah nya saking loba duit. Seharusnya ini pola pikirnya maju, ya. Berbagi dengan lil fuqara alladzina usiru fi sabilillah. Teu kudu mere sumbangan. Cukup pernah saya tulis mere al-maun. Naon al-maun teh, Pak? Pinjaman. Da kayak di bala layar ku ustad-ustad oge. Ya saya pribadi alhamdulillah udah punya rumah. Tapi dah hati leutik mah ngajerit kene melihat di bawah saya ustad-ustad di Pasaran 27 loba nu can baroga imah, ya. Hati leutik mah ngajerit ngajerit kumaha da teu wala kaya. Minimal ya babarengan ripuh. Babarengan mengabdi gitu. Tapi saya yakin suatu saat merenya di dieu barudak ngora ke anu jadi pengusaha. Nah, mereka insya Allah menjadi pengusaha yang berilmu, ya, lain pengusaha anu tanpa ilmu. Makanya dilanjutkan la yastati'una. Mereka tidak mampu dorban. Dorban itu memukul fil ardi di bumi. Maksud memukul itu karena berjalan, gitu ya. Berjalan itu memukul tanah. Mereka tidak mampu usaha di bumi karena tertahan di jalan Allah. Teu bisa ngembangkeun bisnis, teu bisa neangan pagawean di luar karena tertahan di masjid, tertahan di pesantren, tertahan di pos perbatasan. Yahsabuhum, mengira mereka al-jahil, orang jahil. Naon jahil deh? Bodoh. Atau bodoh mah bisi kasarti, tidak berilmu. Jadi orang kaya yang tidak berilmu, nah ini al-jahil. Mengira mereka, mengira ustad-ustad, mengira para mujahidin, mengira para muhajirin itu agnia, orang-orang kaya. Katingalina nu ngalajar di pasantren di masjid teh bala leunghar. Kenapa? Minat ta'affuf, karena menahan diri, iffah. Apa menahan diri teh? Menahan diri dari meminta. Kulantaran tara minta, da si ustad teh atuh cenah tara ngomong, kira ku ustad kudu ngomong. Tah ieu dipangomongkeun ieu. Minat ta'affuf. Saya sempat memuji bapak saya, bapak ya ku sabar, umur 60 kakara boga imah, aya ku sabarnya, seriwe itu sebenarnya kode gitu. Jadi karena ta'afuf, iffah, ya. Ta'rifum, tapi kamu mengenali mereka bisi mahum, dari tanda mereka. Apa tandanya? La yas'aluna, tidak berani meminta, annasa, kepada manusia, ilhafa, dengan memaksakan diri. Di sini ada batasan. Apa maksud meminta ilhaf? Hadisnya banyak, ada menyebut 5 uqiyah, 1 uqiyah. Kesimpulannya, kalau dia masih punya, dia tidak berani meminta. Dia meminta itu betul-betul karena tidak punya. Karena sifat dasarnya ta'afuf. Bisa kene dahar mah, bisa kene nginum mah, aya nu dipake kene mah moal minta. Kalaupun dia meminta betul-betul karena geus eueuh nu bisa didahar. Ya. Sudah enggak ada yang bisa dipakai. Nah ini orang-orang jahil nyangkana teh beunghar we. Maka dari itu Nabi menguatkan dalam hadis, laisal miskin bihadza tawaf alladzi taruddu tamrah wa tamratan wal luqma wal luqmatan
wal aklah wal aklatan. Kata Nabi, yang miskin itu bukan orang yang selalu berkeliling meminta sesuap 2 suap nasi, 1-2 buah kurma. Walakinnal miskin alladzi la yajidu ghinan yughni. Tapi orang miskin itu yang tidak memiliki kekayaan yang cukup. Wala yuftanu lahu. Ai fatin deh kan cerdas. Yuftanu tuh dicerdas kubatur, tidak difahami oleh orang lain. Tatanggana teh salah lurti gitu. Fayutasaddaqu alaihi, sehingga dia diberikan sodako. Nah ini miskin. Miskin gak berani minta, tatanggana teu ngarti, samarukna tatanggana nu ieu teh beungar. Gara-gara naon? Gara-gara tara minta. Sehingga dia jarang mendapatkan sodako. Tara nu mere. Wala yas'aluna an-nasa syai'a, dan dia juga tidak berani meminta kepada orang lain sedikit pun. Ini kata Nabi miskin yang harus diperhatikan, bukan miskin nuwani minta. Ini masalahnya orang kaya hari ini, alasanna da teu minta, kudu we dipenta. Berarti orang kaya yang jahil, lain nu bodoh tapi kurang ilmu. Bisi kasar teuing bodoh. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apapun kebaikan yang kalian infakkan, atau khair itu harta, seperti di ayat lihubbil khairi lasyadid. Fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah ini jadi sekali lagi, meski kemarin ke penjahat, ke pelacur, ke nutaraka masjid, bahkan orang kafir sekalipun boleh zakat sedekah sah ngan atuh piraku nya ari ka nutaraka masjid mere aya nu sok ka masjid teu mere nya. Atau ari ka pemuda nutaraka masjid wani bela, ari pemuda masjid nu sapopoe ngajadi masjid teu ngabela. Ari ka pemuda anu taraka masjid, wah dibantuan nepikeun ka kawinna. Ari pemuda anu sok ka masjid nepikeun ka kawinna ge teu datang-datang acan. Ieu mah curhat pemuda masjid, Pak. Alladzina yunfiquna, yaitu orang-orang yang menginfakkan amwalahum, harta mereka, bil laili wan nahar, di waktu malam dan siang, sirra wa alaniyah, dalam keadaan tersembunyi dan terang-terangan. Ini kesimpulan, ini kan penutup ayat infak. Penutup ayat infak. Nanti langsung masuk ke ayat riba. Insyaallah dibahas beres lebaran. Ya. Ini intinya, kalau kemarin kan lebih baik tersembunyi, lebih baik terang-terangan. Kata Allah lebih baik tersembunyi. Tapi orang beriman mah tersembunyi hayu, terang-terangan hayu gitu. Bukan hanya malam tapi juga siang. Malam berarti yang tersembunyi, anu penting-penting dari hadisnya kemarin dibaca. Bukan hanya malam, siang hayu, malam hayu. Falahum ajrum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka ada di sisi Rabb mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak akan pernah ada takut hingga pada diri mereka, juga mereka tidak akan bersedih. Dalam ayat lain disebut wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Karena kebahagiaan itu ada ketika tidak ada ketakutan. Ketakutan ada karena kita fakir hati. Ya. Lantaran orang pelit itu membuat kita takut hilang, takut berkurang. Nah, yang bisa menyembuhkan sifat itu hanya sodakoh. Dengan sodakoh hilanglah rasa takut dalam hati, dan yakin itu yang disodakohkan jadi tabungan nanti di akhirat. Ya, kita semua harus menjadi orang-orang yang seperti ini, agar wala khaufun alaihim wala hum
yahzanun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.